Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pada kesempatan hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita memuji memuliakan Allah yang kudus, Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kita. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Seluruh sorga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta. Serukan kuduslah Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Ku datang Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Kuduslah Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah Tuhan Yesus, Allah yang kudus, Allah yang kudus. Haleluya, katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang layak dipuji, yang layak ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami. Kami mau bersorak-sorai, bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Engkau bekerja di dalam ibadah ini Tuhan. Memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami rindu merasakan jamahan-Mu. Kami rindu merasakan kuasa-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Tuhan tolong berjalannya ibadah ini Tuhan. Mampukan kami semua para pelayan-Mu untuk melayani Engkau dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, berterima kasih menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesukaan Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mau tinggikan Tuhan, kita mau membesarkan Tuhan, kita mau bersorak-sorai. Allah yang besar, Allah yang baik. Mari semua memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia dalam hidupmu. Tanggalkan bebanmu yang merintangimu. Dalam pujian semua akan terlepas. Kita nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya.
kita. Percayalah Bapak Ibu, kita punya Allah yang mengerti. Kita punya Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kita. Allah yang akan memberikan kelegaan, Allah yang akan memberikan kelepasan untuk setiap persoalan, permasalahan yang sedang Bapak Ibu Saudara alami. Nyanyi pujian ini, banyak perkara, tapi Allah mengerti. Haleluya. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi Allah yang peduli pada setiap kehidupan kami. Amin. Haleluya. Setiap kehidupan kita, tapi yakinlah kita punya Allah yang mengerti, kita punya Allah yang peduli. Banyak perkara, mari Bapak Ibu, begitu banyak persoalan yang kita hadapi, tapi percayalah Tuhan Allah yang memberi kelepasan, Tuhan Allah yang memberi kelegaan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Katakan, Allah peduli. Peduli. Allah itulah Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan kehidupan kita lebih lagi untuk menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan sebentar. Kita percaya firman itu yang akan memberi kekuatan, firman itu yang akan memberi kelegaan, firman itu yang akan memberi kelepasan dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan, dalam setiap hal, jalan keluar yang kita perlu. Ada satu nama yang akan memberi kekuatan dalam hidup kita. Nyanyi pujian ini dengan keyakinan bahwa ada Yesus yang selalu ada, yang menguatkan hidup kita. Haleluya. Bila iman kita
satu nama yang tidak pernah lepas. Ada satu nama yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Hanya satu nama yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegakkan diri. Katakan lagi, hanya satu nama. Haleluya, haleluya, Nama haleluya. indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala raja. Hanya satu nama, nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Yang menggetarkan hati. Hanya satu nama yang menegakkan diri. Hanya satu nama. Haleluya. Itulah nama Yesus, Allah yang kita sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nama Yesus, nama Raja segala raja. Katakan lagi, nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Haleluya. Nama Raja segala raja. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang kami muliakan. Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang menguatkan iman percaya kami. Kami sangat bersyukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kalau kami punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Yang sudah kami rasakan lewat puji-pujian kami. Biarlah setiap pujian yang naik Engkau Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami rindu, kami mau masuk lagi lebih di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu Tuhan, mengurapi dengan kuasa Allah Roh Kudus. Apapun yang diperkatakan hamba-Mu, kami percaya semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus menguatkan kami Tuhan, menguatkan iman percaya kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan umat-Mu Tuhan, kami boleh disegarkan kembali. Karena nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya. Tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah kelegaan dari Yesus. Matius pasalnya yang ke-11
ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita berdiri semuanya, kita membaca ayat ini bersama-sama. Matius pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. 2, 3. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dalam beberapa minggu terakhir ini, ibadah daring kita sudah melihat di dalam kitab Matius, bagaimana Yesus melayani di Israel. Dan ketika itu Yesus diperhadapkan dengan begitu banyak tuaian, dan Yesus berkata bahwa banyak tuaian tapi pekerja sedikit. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita sudah mempelajarinya. Yesus memanggil 12 murid dan melengkapi mereka, dan juga memberikan peringatan atas hidup mereka. Dan sesudah itu Yesus mengutus murid-murid dalam pemberitaan Injil. Nah, setelah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yesus mengutus, Yesus kembali dalam pelayanannya, dia mengajar dan memberitakan Injil. Dan di dalam Matius pasal yang ke-11 ini kita melihat bahwa dalam pengajaran dan pemberitaan Injil ini, Yesus itu banyak kali diperhadapkan dengan penolakan. Yesus ditolak. Dan kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dari Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 ini, Yesus melakukan pemberitaan Injil, pengajaran dengan kuasa. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tetapi apa yang terjadi sekalipun begitu banyak mujizat, pengajaran Yesus atau pribadi Yesus itu ditolak, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan Yesus yang ditolak ini menawarkan sesuatu yang sungguh luar biasa, yaitu dia mengajak, dia mengundang orang-orang yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepada Yesus. Dan mereka ini dijanjikan memperoleh kelegaan. Apa yang dimaksud dengan kelegaan? Kalau kita perhatikan, kelegaan makna lainnya itu adalah ketenangan jiwa. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-29 tadi kita membaca, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalimat terakhir dari ayat 29 itu. Jadi kelegaan makna lainnya itu adalah ketenangan jiwa. Yesus menawarkan hal ini. Mereka-mereka yang dalam keletihan, mereka-mereka yang dalam kelelahan, mereka-mereka yang memikul beban yang berat, ditawarkan kelegaan, ketenangan jiwa. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, memang kita pahami, kita mengerti bahwa di luar sana menawarkan bagaimana seseorang mendapatkan ketenangan. Bagaimana seseorang itu mendapatkan kelegaan jiwa. Ada yang dikatakan bahwa coba menarik diri dari berbagai kesibukan atau mungkin retreat, menenangkan diri. Kemudian ada yang mengatakan bahwa coba bermeditasi dan lain sebagainya. Tawaran-tawaran untuk seseorang mendapatkan ketenangan, seseorang mendapatkan kelegaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia menawarkan seseorang untuk memperoleh kelegaan dan ketenangan jiwa. Itu tawaran dengan kualitas yang amat tinggi.
Kenapa saya katakan demikian? Karena yang menawarkan kelegaan dan ketenangan jiwa ini, seperti saya sebutkan tadi, dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia yang menciptakan manusia. Dia tahu kebutuhan, dia tahu keperluan manusia itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Itu sebabnya kualitasnya tinggi. Kelegaan dan ketenangan jiwa dengan kualitas yang amat tinggi. Nah, dari Matius pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30 di sana, kita akan melihat, kita akan mempelajari paling tidak dua hal di sana, Bapak Ibu. Masalah dari manusia, sehingga manusia itu kehilangan kelegaan, kehilangan ketenangan jiwa itu, dan solusi yang ditawarkan oleh Yesus. Nah, yang pertama, masalah yang dihadapi oleh manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga manusia itu kehilangan ketenangan jiwa dan kelegaan itu, kita melihat dan kita ambil contoh apa yang dialami oleh orang Israel di zaman Yesus. Apa yang sedang mereka alami, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Kita mengerti bahwa pada zaman Yesus itu orang-orang Israel, mereka itu dijajah oleh bangsa Romawi. Ketika mereka mengalami penjajahan, tentu saja kita pahami bahwa orang yang dijajah tidak bisa bebas melakukan banyak hal. Begitu. Bekerja dan berusaha itu tidak sebebas orang yang merdeka. Dan orang Israel mengalami tekanan yang amat sangat karena mereka itu dijajah. Usaha-usaha yang mereka lakukan itu suka diambil dengan paksa ataupun dirampok. Itu yang terjadi dengan orang Israel di zaman Yesus. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat, mempelajari di dalam firman Allah, bahwa bekerja itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan. Bekerja itu sebenarnya atau seharusnya tidak mengakibatkan orang, atau pekerjaan itu tidak mengakibatkan seseorang itu dalam tekanan. Bekerja itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Yang dialami oleh orang Israel ketika mereka bekerja, mereka sudah berjerih lelah, tetapi kenyataan hasil yang mereka dapatkan itu tidak seperti yang mereka harapkan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jadi mereka dalam kelelahan dan keletihan. Seperti saya katakan tadi bahwa bekerja itu sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Coba kita perhatikan bahwa ketika Allah itu menciptakan manusia, dia menempatkannya manusia itu di Taman Eden. Ditempatkan manusia di sana dan ada perintah untuk memelihara dan mengusahakan taman tersebut. Saya coba mempelajari di dalam Alkitab keadaan dari taman itu. Luas dari taman itu. Saya coba lihat bahwa di taman itu luasnya amat sangat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kenapa saya bilang sangat besar taman itu? Karena kalau mau dilihat dari sungai-sungai yang ada di sana, ada sungai Tigris dan Efrat, itu berada di kalau kita lihat di peta itu, menurut para sarjana juga katakan bahwa itu berada di Irak. Kemudian ada sungai Pison. Menurut banyak sarjana mereka mengatakan bahwa itu berada di India. Kemudian ada sungai yang namanya Sungai Gihon. Sungai Gihon itu ada di tanah Kus, Ethiopia. Dia satu dengan Sungai Nil di Mesir. Jadi Taman Eden, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, itu bukan taman yang kecil. Itu adalah taman yang sangat besar. Dari Irak
kalau sekarang, kemudian dia ke India dan Mesir. Jadi sangat besar. Jadi Allah memberikan kepercayaan untuk manusia memelihara dan mengusahakan taman yang sangat besar itu. Ketika manusia dipercayakan mengusahakan, ini mereka tidak terbebani dengan apa yang Allah percayakan itu. Dan kalau kita mempelajari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Adam manusia pertama itu produktif. Begitu. Ketika mengusahakan Taman Eden itu. Tapi kita melihat apa yang terjadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka sesuatu yang menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memberatkan. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ada kutukan-kutukan. Ada kutukan-kutukan dari Allah kepada manusia dan ciptaannya. Kita melihat bahwa kutukan itu kepada ular, dan kutukan itu kepada tanah. Saya ketika mempelajari firman Allah ini sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu tidak mengutuk manusia Adam. Tidak. Coba seandainya kalau Allah mengutuk manusia, mengutuki manusia, maka manusia itu tidak ada kesempatan lagi untuk ditebus. Manusia itu binasa. Tidak ada kesempatan lagi untuk ditebus. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab bahwa tanah itu dikutuk, ular itu dikutuk, iblis itu dikutuk, tanah dikutuk, sehingga kita sudah paham bersama bahwa ketika tanah itu dikutuk, maka manusia untuk mendapatkan, melanjutkan penghidupannya, dia harus berjerih lelah. Dia harus berusaha sedemikian rupa. Kita melihatnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya ingin membaca ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Perhatikan di sini, terkutuklah tanah karena engkau manusia yang berdosa, tanah yang dikutuk. Kemudian dikatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melihat ayat ini memberikan penjelasan. Sebenarnya sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, ketika mereka bekerja, berusaha, memelihara akan taman itu tidak menyusahkan, tidak membebani, gitu. Tidak melelahkan sekalipun areal kerja mereka itu sangat luas, tapi itu tidak melelahkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Itu tidak menyusahkan. Kemudian ayatnya yang ke-18 dikatakan begini, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebenarnya bekerja itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tidak melelahkan, tidak menekan jiwa. Tetapi apa yang terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga ketika manusia berusaha melanjutkan hidup, berusaha berjuang untuk hidup, mereka harus berjerih lelah, bersusah-susah sedemikian rupa. Karena manusia itu berjerih lelah, maka otomatis letih dan lesulah manusia itu.
Dan inilah yang dialami oleh orang-orang Israel di zaman Yesus. Dan rasanya ini juga menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Ketika kita berusaha, berjuang untuk hidup, kita berjerih lelah sedemikian rupa. Dan rasa letih dan lesu itu seringkali kita alami, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat Yesus? Selain mereka harus berjerih lelah sedemikian rupa, bersusah-susah sedemikian rupa, yang dialami oleh orang Israel pada zaman Yesus adalah mereka harus menanggung beban yang sangat berat. Beban apa itu? Karena mereka ada hidup di tanah yang dijajah oleh Romawi, maka mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Membayar pajak. Ini beban. Pajak yang dikenakan oleh bangsa Romawi itu sangat tinggi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sangat tinggi. Selain pajak itu sangat tinggi, orang-orang pemungut cukai itu mereka juga mengambil. Bukan hanya mereka setor kepada bangsa Romawi, tetapi mereka mengambil untuk diri mereka sendiri. Ada usaha-usaha korupsi di sana. Itu yang terjadi. Dan ini menekan, membebani orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, beban ini luar biasa mereka harus tanggung. Kalau saya mempelajari dalam buku pintar, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari umur 12 tahun sampai 65 tahun, wanita dan pria itu ada pajaknya. Begitu. Ada pajaknya. Mereka harus bayar pajak. Pajak kepala namanya. Kemudian ada pajak tanah. Apa yang mereka hasilkan? 10-12% itu diserahkan kepada Romawi. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini merupakan sesuatu yang sangat memberatkan. Belum yang lain Bapak Ibu, belum yang lain. Ketika mereka mengadakan perjalanan atau ketika mereka mengirim barang dan sebagainya, itu ada pajak. Pajak di sana sini. Dan hal ini menjadi beban untuk orang-orang Israel pada zaman Yesus. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam hubungannya dengan ibadah, ini menjadi beban untuk orang-orang Israel. Kenapa Bapak Ibu? Sebab begini, kalau saya melihat ada di dalam Taurat, kemudian dijabarkan oleh pemimpin-pemimpin agama mereka, ada kurang lebih 613 aturan yang mereka harus lakukan. Gitu. Yang mereka harus kerjakan. Dari mereka bangun, bagaimana mereka berpakaian, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka memelihara kambing domba, bagaimana mereka bertani dan lain sebagainya, bagaimana mereka beribadah, memelihara hari-hari Sabat, hari-hari raya. Begitu banyak beban-beban yang mereka harus pikul. Coba bayangkan saja Bapak Ibu, kalau seandainya karena kita manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Kita sering kali melakukan pelanggaran. Dan untuk menyelesaikan pelanggaran, menyelesaikan dosa, itu harus ada korban. Saya coba bayangkan kalau seandainya hal ini dilakukan di zaman sekarang. Gitu. Agama ini adalah agama yang sangat mahal. Gitu. Di zaman Yesus mereka harus melakukan hal-hal seperti itu. Dan ini beban berat yang ditanggung oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jadi kita melihat, kita mengidentifikasi apa yang dialami oleh orang-orang di zaman Yesus. Beban yang berat. Mereka letih dan lesu karena mereka harus berjuang memperoleh hidup, melanjutkan hidup mereka, cari makan dan lain sebagainya. Ada beban-beban yang mereka harus pikul, harus membayar pajak karena mereka adalah orang-orang
atau bangsa yang dijajah oleh Romawi, dan juga mereka harus memenuhi kewajiban agama mereka. Kewajiban agama mereka. Maka daripada itu, berita ini disampaikan. Yesus menyampaikan hal ini kepada orang Israel. Hai yang letih lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ketenangan jiwa untukmu. Karena memang notabene apa yang dialami oleh orang-orang Israel, mereka letih dan lesu. Mereka menanggung beban yang amat sangat, Bapak Ibu. Luar biasa. Yesus mengundang. Dan rasanya undangan ini bukan hanya untuk orang-orang Israel di zaman Yesus. Apa yang dialami oleh orang-orang Israel itu juga memang tidak persis sama. Tetapi berjuang melanjutkan hidup itu sama. Menanggung beban-beban itu rasanya sama. Ada begitu banyak beban-beban kehidupan yang sedang kita tanggung hari-hari ini. Beban pekerjaan yang sangat banyak, sehingga tidak ada waktu lagi untuk beristirahat. Beban di dalam keluarga. Mungkin ada beban sakit penyakit. Permasalahan yang tidak kunjung selesai. Ada begitu banyak hal yang membuat kita lelah, kita capek. Yang membuat jiwa kita tertekan sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ajakan Yesus, undangan Yesus, bukan hanya untuk mereka-mereka yang ada di zaman Yesus, tetapi juga untuk kita hari-hari ini. Dan dia menjanjikan apa? Dia menjanjikan kelegaan. Dia mau memberikan kelegaan. Dia mau memberikan ketenangan jiwa itu, Bapak Ibu. Dan di dalam firman Allah ini, kita melihat bagaimana seseorang itu mendapatkan ketenangan jiwa itu. Mendapatkan kelegaan itu. Dan Yesus memberikan solusi yang sungguh-sungguh luar biasa atas hidup kita. Coba kita perhatikan lagi. Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 tadi, sampai ayatnya yang ke-30. Atau saya hanya membaca di ayatnya yang ke-29. Jadi orang yang berbeban berat, orang yang dalam kelelahan, letih dan lesu. Ayat 29 dikatakan begini. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ini adalah solusi. Solusi yang Yesus tawarkan untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan kelegaan itu. Yaitu apa? Pikullah kuk katanya. Ketika saya melihat ini, saya mengingat 20 tahun yang lalu berdiri di mimbar ini. Saya menyampaikan firman Allah berhubungan juga dengan ayat ini. Memang agak aneh Bapak Ibu. Orang yang berbeban berat diundang kepada Yesus, tapi Yesus menanggungnya kuk. Kuk itu sama dengan beban. Tapi setelah saya merenungi dan mempelajari firman Allah ini, sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kenapa dikatakan kuk yang kupasang itu ringan? Kenapa dengan kuk ini kita merasa lega, merasa tenang jiwanya? Karena apa? Kalau saya melihat mempelajarinya seperti ini. Untuk kehidupan orang-orang Israel, ketika mereka sedang mengirik gandum, itu ada 2 lembu di sana. 2 lembu. 1 lembu itu adalah diri kita. Kita gambarkan seperti itu. 1 lembu yang lain itu siapa? Yesus yang turut bersama-sama dengan kita. Maka daripada itu, Yesus berkata, kuk yang kupasang itu ringan. Karena apa? Karena apa? Kita bukan sendiri memikul beban hidup kita,
memikul kuk itu, tetapi Yesus turut bersama-sama memikul beban hidup kita. Itu sebabnya ringan dan memberi kelegaan luar biasa atas hidup kita. Dan sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kalau kita mempelajari kuk yang kupasang ini dalam bahasa yang lain juga dikatakan bahwa ikutlah firmanku, ikutlah perintahku, ikutlah perintahku. Jadi Bapak Ibu, untuk mendapatkan kelegaan dan ketenangan jiwa, lakukanlah perintah Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Dan pada saat kita sedang melakukan perintah Tuhan, Yesus ajarkan kepada kita, belajar dari Yesus. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Belajarlah kepada Tuhan. Pada saat kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan, kita belajar mencontohi Yesus. Mencontohi Yesus seperti apa? Biasanya Bapak Ibu, kalau orang dalam tekanan, dalam keletihan, ya, kita berharap supaya terjadi mujizat dan kita terbebas dari situasi atau keadaan yang menekan hidup kita. Saya pernah mengalami akan hal itu. Ketika dalam tekanan yang amat sangat, berdoa kepada Tuhan, dan tiba-tiba mujizat itu terjadi atas hidup saya. Ada suara yang luar biasa datang dalam hidup saya, sehingga merubah situasi yang menekan, itu diganti dengan damai sejahtera yang luar biasa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu saya alami, itu mujizat. Ketenangan jiwa luar biasa saya nikmati di dalam Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita pelajari firman Allah, memang satu saat ada mujizat Allah yang luar biasa. Tetapi ada juga cara Allah, cara Yesus. Dan Yesus ini membuktikan. Yesus ketika dia hidup dalam dunia ini, dia tunduk kepada hukum pertumbuhan. Sebenarnya kan dia adalah Allah, firman. Dengan mujizatnya dia akan bisa menjadi pribadi yang superior, luar biasa. Tetapi Yesus memilih jalan yang alami. Begitu, memilih jalan yang alami. Dia mengikuti pendidikan. Step by step. Gitu. Step by step. Luar biasa. Sampai pada titik umur 30 tahun baru dia mengajar. Sebenarnya kan bisa. Dari dia lahir dia sudah bisa mengajar. Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bisa dia ambil proses seperti itu. Tapi Yesus memilih alami. Begitu. Dan ini yang kita contohi Bapak Ibu untuk memperoleh ketenangan jiwa. Untuk memperoleh kelegaan jiwa. Yesus katakan, ikutlah firmanku. Lakukanlah firman Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan. Memang tidak serta-merta langsung kita mendapatkan apa yang disebut dengan ketenangan jiwa. Tapi Yesus katakan, belajar kepada Yesus. Ada proses yang luar biasa. Ada proses. Ada proses. Dan percayalah bahwa ketika kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan, endingnya adalah ketenangan jiwa dan kelegaan. Karena Yesus menjanjikan itu. Saat kita berusaha melakukan akan perintah Tuhan, melakukan akan firman Tuhan, dia katakan, dia adalah guru, dia adalah mentor yang lemah lembut dan rendah hati. Memang kita harus akui, seringkali pada saat dalam usaha kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan, kita jatuh, kita melakukan kesalahan. Tapi Yesus katakan, dia lemah lembut, dia tidak pemarah ketika kita salah, ketika kita gagal. Dia mau datang mengingatkan kita kembali, mengangkat kita kembali. Karena dia lemah lembut, dia rendah hati. Luar biasa. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dengan mempelajari akan firman Tuhan ini, memberikan pemahaman kepada kita. Memang kelegaan, ketenangan bisa dengan mujizatnya dia nyatakan atas hidup kita. Tetapi ada cara yang juga yang diinginkan oleh Allah atas hidup kita.
melalui proses. Yang penting di sini adalah lakukan firman Tuhan, maka akan menghasilkan luar biasa ketenangan jiwa dan kelegaan atas hidup kita. Bapak Ibu, saya menyiapkan beberapa ayat sehubungan dengan hal ini. Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-31. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini Yesus. Ini Allah kita. Ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini Allah kita. Orang yang mengikuti proses, dia akan memberikan hal yang luar biasa. Kemudian ayat terakhir saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Filipi pasal yang keempat ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Ada banyak hal yang kita tanggung. Tapi Dia tidak membiarkan kita sendiri karena Dia mau menolong kita dan memampukan kita. Kita bisa menanggung segala sesuatu yang Allah percayakan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kelegaan dari Yesus, mari kita berdiri semuanya. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita pujikan pujian, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Haleluya. Dia mengundang kita untuk supaya kita lega, supaya kita mengalami ketenangan jiwa kita. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Yesusku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin Tuhan. Hanya ku bisa lari kepadanya. Bisa lari kepadanya. Haleluya. Di bawah kakinya Yesusku kami sentosa Tuhan. Kami tenang. Amin Tuhan. Kami mengalami kelepasan dan kelegaan. Haleluya. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Engkau mengundang kami. Yesus mengundang kami. Juru selamat kami mengundang kami. Haleluya. Kami berlari mendatangi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Yesusku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya.
Haleluya, haleluya. Hidup kita di dalam dunia ini, kita menanggung begitu banyak hal. Ada begitu banyak tuntutan pekerjaan yang seringkali melelahkan kita. Kita yang mengalami kelelahan, banyak kali kehilangan motivasi. Kita kehilangan kekuatan untuk hidup. Tapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya. Berlari kita kepadanya. Karena janjinya kelegaan dan ketenangan jiwa. Ada begitu banyak beban-beban hidup yang harus kita tanggung. Masalah-masalah silih berganti datang menimpa hidup kita. Masalah dalam pekerjaan, usaha, mata pencarian kita. Masalah sakit penyakit, penderitaan yang harus kita tanggung. Masalah ketika kita dikucilkan, dianggap remeh. Ada begitu banyak masalah datang menekan hidup kita. Beban berat harus kita tanggung. Tapi firman Tuhan hari ini, Yesus memberi kelegaan. Dia mengundang kita yang berbeban berat. Dia menjanjikan ketenangan jiwa. Haleluya, haleluya. Di bawah kaki Yesus kita sentosa. Kita sentosa. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus. Hanya Yesus kami mendapatkan kesentosaan itu Tuhan. Amin Tuhan. Hanya ku bisa lari kepadanya. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Dia beri damai Setiap pikulan, haleluya, pikulan kut yang Tuhan taruh di atas pundak kita itu ringan adanya. Karena bukan hanya kita sendiri yang memikulnya. Dia Yesus turut bersama-sama. Haleluya. 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 Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya beri
hati kami. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Dia beri damai setiap pikulan, pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Tiap pikulan, pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Tiap pikulan, pastikan hilang. Hanya Yesus selamanya. Hari ini Bapa kami yang ada di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada-Mu untuk hal-hal yang indah yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Kami manusia menanggung begitu banyak hal ya Tuhan. Menjalani hidup, ada begitu banyak hal yang harus kami hadapi Bapa. Seringkali kami letih, seringkali kami lesuh, lelah ya Tuhan dalam perjuangan kami menghadapi hidup ini ya Tuhan. Ada begitu banyak tanggungan permasalahan hidup ada di atas pundak kami. Tetapi kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan pengajaran indah dalam hidup kami. Jika kami letih, lesuh, dan berbeban berat, datang kepada Yesus. Daripadamulah kelegaan, daripadamulah ketenangan jiwa itu ya Tuhan. Memang dunia menawarkan begitu banyak hal supaya memperoleh ketenangan. Tetapi kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Engkau. Allah yang menawarkan ketenangan jiwa dan kelegaan itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan kami. Engkau lebih mengerti kebutuhan kami. Engkau lebih memahami akan keperluan kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu meteraikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami benar-benar dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dan taat kepadamu. Ketika kami datang kepada Engkau, ada kuk yang Engkau taruh di atas pundak kami. Firman Allah katakan itu ringan, karena kami tidak sendiri. Ada Yesus yang bersama-sama dengan kami menanggung kuk kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika kami mengikuti perintah Tuhan, maka dengan setia dan taat, belajar dari Yesus, kelegaan menjadi bagian kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Dapatkan kelegaan, kami paham bahwa harus melalui proses. Memang Tuhan, kami seringkali membutuhkan mujizat daripada-Mu. Tetapi Tuhan, kalau Allah izinkan kami menghadapi proses, kami percaya kami tidak sendiri. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa syafaat di hadapan Engkau. Tuhan tolong berkati pelayanan yang ada di Keramat, Ketapang, dan Neo Soho ya Tuhan. Dari Bapak Gembala kami, para wakil Gembala kami, Allah memberikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu. Tanggungan yang berat Allah taruh atas pundak mereka. Tapi Bapak, dampingi mereka, pimpin mereka, beri hikmat akal budi atas hidup mereka, supaya mereka dapat
mengembalakan pelayanan di 3 gereja ini dengan baik ya Tuhan. Doa kami kepadamu Bapa, Tuhan tolong juga berkati hamba-hamba Tuhan yang mendampingi dalam pelayanan di 3 gereja ini ya Tuhan. Urapi selalu, pakai selalu ya Tuhan, dalam bentuk pelayanan meja maupun pelayanan mimbar yang Tuhan percayakan. Biarlah semuanya ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Segala keperluan dan kebutuhan mereka, usaha mata pencarian mereka, pendidikan mereka Tuhan tolong. Berkati semuanya ya Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Doa kami kepadamu mereka-mereka yang lagi dalam keadaan sakit, terbaring di rumah mereka, terbaring di rumah sakit. Tuhan tolong lawati mereka, jamah dengan tanganmu yang berlubang paku ya Tuhan. Dan sembuhkan mereka, pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapa di sorga dengan kekuatan dan kesehatan, mereka bisa bersama-sama dengan kami memuji dan menyembah Engkau. Terpujilah Engkau Allah yang baik, kota dan bangsa ini. Tidak henti-hentinya kami berdoa, Tuhan tolong berkatilah ya Tuhan. Merintah kota dan bangsa ini dalam usaha mereka mensejahterakan kami ya Tuhan. Tuhan tolong berkati, beri hikmat akal budi atas hidup mereka ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Dan saat ini Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Bapa, apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan tolong ampuni kami ya Tuhan. Sempurnakan apa yang kami kerjakan hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Dan akhirnya, saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kita tutup ibadah ini dan menerima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.